Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apabila yang saya hormati yaitu para orang tua, para sesepuh masyarakat, Bapak Haji Sarpeli, Bapak Haji Boma, dan yang ada di luar, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan orang-orang yang saya hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak Marullah beserta keluarga besarnya yang ada di sini. Mudah-mudahan segala apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Juga arwah almarhumah yang tadi dibacakan, yang disebutkan, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal perbuatannya, dan Allah tempatkan di Raudhah Midratul Jannah. Juga yaitu teman-teman di Jamaah Ihtimul Dzakirin yang tetap istiqomah menuntut ilmu, ya mudah-mudahan kita semua dilindungi dan diberikan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam rangka menuntut ilmu dan bersilaturahmi. Dua kewajiban yang nyatu. Menuntut ilmu kewajiban, silaturahmi juga kewajiban. Ya mudah-mudahan dengan kumpulnya kita nih, wabil khusus di rumah ini Allah berikan, Allah turunkan rahmat, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan keridhaan. Malam hari ini yaitu Adabul Insan fil Islam, masuk di halaman 234. Ya, yang ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid dharaini wa bi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan Al-Quran tentang berkunjung. Kalau kemarin-kemarin cuman adatnya yang baik kayak apa? Nah, adat-adat yang baik, berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah tetangga yang baik, kemarin udah. Sekarang ditambah lagi pakai ayat. Ya. Al-Quran adalah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat menuntun manusia kepada jalan yang benar. Sepakat ya? Sepakat. Nah, kalau sepakat ayo balik ke Al-Quran. Tuh, apa-apa kita lihat di Al-Quran. Kalau sepakat berarti gak ada iman kepada kitab-kitab. Tuh, yang baik dan sopan, ya, dibawanya manusia itu kepada kesejahteraan dunia dan keselamatan di akhirat. Tuh Al-Quran. Dari mulai dunia tidak ada diterangin, udah diwahyukan oleh Allah, sampai terakhirnya dunia nggak ada, habis. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat udah digambarkan di dalam Al-Quran. Tuh, masih kagak mau balik ke Al-Quran, ya, masih mau ganti pakai apa? Ya ayuhan al-mursalin itu bukan, masih. Jangan. Tuh, udah jelas-jelas tuh kita udah beriman, mengimani Al-Quran, maka kita pakai hukum-hukumnya. Cuman jangan dipleset-plesetin, ini kebanyakan mulai nih dipleset-plesetin, diganti-ganti. Padahal udah jelas-jelas tuh Allah yang menurunkan, Allah yang jaga. Nah, setiap perintahnya mengandung kebaikan dan setiap larangan mengandung bahaya dan kecelakaan. Kalau yang mengandung kebaikan namanya kabarnya basyiron, kalau yang mengandungnya kagak enak atau kecelakaan itu kabarnya nadhiron. Makanya ada kalimat basyirau wa nadhiro. Basyiron itu kabar, nadhiron itu kabar. Cuman basyiron yang baik,
nadhiron yang kagak baik. Basyiron itu ngomongin surga, nadhiron ngomonginnya neraka. Nah, dalam perkara berkunjung atau berziarah ini pun Al-Quran memberi petunjuk yang tegas. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menguraikan perkara berkunjung itu ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nur ayat 27-29. Yang kagak ada kitabnya bisa lihat di ayat Al-Qur'annya. Tuh. Ayat Al-Qur'an ini sebelum saya bacakan ayat Al-Qur'an ini, hadhihi adabun syar'iyyatun. Ini adab syariat. Adaballahu biha ibadahul mu'minin, yang memang Allah ajarkan adab dengannya bagi ibadah hamba-hamba Allah yang mukmin. Ini ayat ini nih. Wa dzalika fil istidzani, yang demikian ayat ini menerangkan tentang istidzan, tentang izin yang Allah perintahkan, amarallahu al-mu'minina, yang memang Allah perintahkan. Ayat Al-Qur'annya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Baca lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tusallimu ala ahliha wa tasta'zinu. Nanti ada bacaan lain yang menurut mushafnya Ibnu Mas'ud. Dia tidak memakai kalimat tasta'nisu, tapi tasta'zinu. Ya. Maka di dalam tafsir Tabari itu ada ikhtilaf ahli takwil fi dzalika. Ada perbedaan. Ada yang mentakwil kalimat ta'nisu itu sama juga dengan tasta'jinu. Pada kalimat tuh la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'jinu. Ya, jadi ada ayat, ada mushaf yang ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ala ahliha. Tasta'nisunya itu bermakna dengan kalimat tasta'zinu, mengizinkan. Itu untuk di tafsir Tabarinya. Ya. Kalau yang tetap membaca hatta tasta'nisu itu mengartikan bahwa Allah lebih mengetahui akan kedatangan seorang ke rumah seseorang itu Allah tahu, a'lamu tuh tasta'nisunya, baru setelah Allah itu lebih mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Nah, orang yang datang ke rumah saudaranya kudu tusallimu. Tuh. Jadi la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Itu ada yang bilang innama hiya khata'un minal kitab. Jadi kalau ada ya di sini Muhammad bin Ja'far an Abi Bashar an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas fi hadhil ayah wa qala innama, sesungguhnya hiya khata'un,
Ini adalah suatu kesalahan minal katib, dari orang yang nulis. Tapi ini menurut Muhammad bin Ja'far dari Abi Bashar an Sa'id bin Jubair. Kalimat kata dianya ini khoto'a minal katibi, kesalahan orang yang menulis. Hatta tasta'dinu wa tusallimu. Ya, itu hadis menerangkan. Ya, berarti ada yang berpendapat seperti itu. Karena sebelumnya itu ada yang berpendapat bahwa ini khoto al-kitab, salahnya sebuah kitab ketika turun. Nah, ini justru lebih membahayakan. Jadi kalimat di situ tas tak nisunya yang perlu kita pahami, kita ngerti. Ntar kalau seandainya ada orang yang baca hatta tak tas tak nisu diganti dengan tas tak dinu. Tuh. Zalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu satu ayat, ayat 27. Yang artinya itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jelas tuh kita yang disuruh. Kalau orang main meluntur aja ke rumah orang, bersilaturahmi ke rumah orang tanpa ada ngucapin salam, berarti nggak ada iman. Amin. Ya. Bahkan tuh, assalamualaikum, kagak ada yang nyaut. Assalamualaikum, kagak ada yang nyaut juga. Assalamualaikum, kagak ada yang nyaut, udah pulang. Kecuali itu biasa yang rese itu yang bawa undangan. Dia takut kagak nemu lagi, dia apain? Taruh di meja. Kalau nggak dicelosin tuh dia bang, di bawah pintu. Tapi kan capek udah keliling, dia salam 3 kali kagak ada orangnya. Tuh. Jadi perintahnya yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu sekalian masuk ke rumah. Buyut, baitun, buyutun. Ya. Ghairu buyutikum, yang rumah itu memang bukan rumahmu. Ya, kita aja mangkong kita sama orang tua kita kalau masuk rumah sudah bang, pakai salam, itu rumah kita sendiri. Nah ini rumah orang nih, lagi bertamu, lagi mau bersilaturahmi, yang memang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu, sampai ya dari situ, selain dari rumahmu itu, melainkan sesudah kamu minta izin. Jadi mana-mana tuh di artian-artian kalimatnya tasta'nisu artinya yasta'dinu tuh izin. Tuh. Waktu salimu, dan juga mengucapin salam ala ahliha, kepada yang punya rumah atau penduduknya. Tuh. Kalau kalimat diterjemahannya sini di kitab ada tulisannya, yaitu kepada penduduknya yang nempatin. Ini adab nih. Tadi dibilangin adabun syar'iyyatun. Ya, adab yang memang disyariatkan. Amarallahu, yang memang Allah memerintahkan. Langsung lagi ada di Al-Qur'an. Tuh. Wa illam, di situ zalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik buat kamu. La'allakum tadzakkarun, supaya kamu jadi orang yang ingat. Tuh. Udah datang terus udah izin, udah salam, fa illam tajidu biha, maka kalau seandainya kita tidak mendapati itu di dalamnya rumah tadi, ya tidak dapati seorang laki-laki padanya, ahadan, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk.
Ya kalau ngikutin syariat, assalamualaikum laki nih, yang assalamualaikum, di dalam cuma ada perempuan, ya kagak dibukain, kagak dijawab salam, tuh, ya, diem aja deh. Paling buka itu untuk ordek, orangnya nggak ada, udah dari dalam. Kalau ngikutin syariat, tuh. Masih ada kayak gitu, enggak? Jadi buka ordeng dikit atau dibilang teriak tanpa buka ordeng, orangnya nggak ada, belum pulang kerja misalnya. Nah, ya, tuh, suaranya aja udah gak boleh tuh. Gitu tuh. Terus, fala tadkhuluha, jangan masuk hatta yu'dana, sampai diizinkan bagi kamu. Wa in qila lakum irji'u, apabila dikatakan kepada kamu kembalilah. Wah, orangnya nggak ada, ntar balik aja lagi ya, misalkan kayak gitu. Atau disuruh orangnya nggak ada, ya udah langsung aja, ada mati, jangan terus ini lah. Kalau sekarang kan lebih enak lagi, janjian dulu. Ya, ada loh. Zaman dulu dari sini Namu ke Bekasi. Ya, udah naik angkotnya lama. Sampai sono orangnya gak ada. Nah, sekarang dipermudah, dibikin mudah kan. Masih aja. Udah, kita silaturahminya pakai inan aja, pakai WA-an atau pakai apa? Video callan. Kenapa? Soalnya kan kena COVID. Kurang lagi silaturahminya. Tuh. Hatta yu'dana lakum, sampai diizinkan bagimu. Wa in qila lakum irji'u, jika dikatakan kepada kamu kembalilah, farji'u, maka pulang, maka balilah, jangan diterusin. Ya, irji'u, farji'u, paknya jawabnya tuh. Kita disuruh irji'u, maka jawabannya farji'u, maka kembalilah, maka pulanglah, itu huwa azka, ya, yang lebih bersih buat kamu. Tuh. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, apalagi assalamualaikum, apa ngintip-ngintipnya nih kaca, jangan, itu nggak boleh. Ya, ngintip. Kalau bilang ada, ya udah numpang adem dulu dah, capek. Ya, kata Bang Hamdan, orangnya nggak ada, ya udah tumpang adem, ya udah ngadem situ di luar lah, jangan di dalam. Ya, terus bagaimana itu? Yang ada di dalam perempuan ngasih ayatnya. Ya, bukan kagak mau menghormati apa, kamu bukan. Ya, memang bukan ininya. Ya, apa syariatnya emang nggak boleh, itu biarin. Ya, kata Hamdan pelit banget ini kagak dikasih air. Bukan pelit, bukan. Tuh. Ya, itu berdasarkan ngikutin syariatnya tuh. Maka dikatakan laisa alaikum junahun au tadkhulu buyutan ghaira maskunatin, ya, fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ya. Laisa alaikum junahun, tidak jadi kesalahan atas kamu. Ya, antadkhulu buyutan, kalau kamu masuk ke rumah-rumah yang tidak ditinggali, ghairu maskunah, itu rumah emang kagak ditempatin, kosong aja tuh, posisinya rumah kosong. Ya, maka laisa alaikum junahun, nggak apa-apa tuh, masuk aja, nggak ada kesalahan. Cuman di situ antadkhulu buyutan ghairu maskunatin biha matahun, ya, di situ
yang di dalamnya kira-kira ada barang-barang kepunyaan kamu. Kita habis kontrak, barang kita masih ada di dalam, kontraknya habis, dan itu kontrakan belum ditempatin orang. Nah itu masih boleh tuh, karena di situ belum ada maskunahnya. Bukan rumah kosong kita tempatin ya. Bukan itu mah. Ya, bukan rumah kosong atau tanah kosong kita tempatin, bukan itu mah. Ya, setiap bumi milik Tuhan, milik Allah, lain lagi. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, tuh. Yang terakhir juga perlu kita tuh tanemin lagi dalam hati kita, buat nambahin kekuatan keimanan kita, buat nambahin kekuatan akidah kita. Kenapa? Wallahu ya'lamu, Allah tahu matubdun, apa-apa yang kira-kira nyata, wa mataktumun, yang kita sembunyiin pun Allah tahu. Yang dalam hati kita, suuzon kita sama orang, husnuzon kita nggak perlu diungkapin pun Allah tahu, dan itu akan yusabu, akan dikasih pahala kalau seandainya baik tuh. Kadang-kadang kita berbuat, kita melakukan suatu perbuatan ini yang masih kadang-kadang suka diraguin, ya. Matubduh udah jelas-jelas dah kalau matubduh, nah emang nampak. Ya waktu bareng-bareng kerjanya, bareng-bareng kelihatan. Nah ini repotnya taktumun, ya, yang memang disembunyiin. Yang nggak bisa bantu kerja bakti, ya bantu dengan duitnya, bantu dengan pikirannya, ya. Udah begitu apa? Ada yang gerendeng, udah tetangga ini bawa bantuin, padahal mah bukan begitu, bukan, nggak boleh. Ya, maka kalau seandainya kita benar-benar meyakini wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, itu kita benar-benar meyakini nggak ada di hati kita yang namanya suudzon, yang ada hanyalah husnuzon. Nah ini dari ayat ini jelas-jelas Allah memerintahkan kepada kita bagaimana adab menurut syariat. Adab menurut syariat Islam. Ya, dalam ayat Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan adab kepada orang mukminin. Adab yang berguna besar buat meneguhkan kecintaan sesamanya dan memperbaiki pergaulan mereka sehingga suci dari segala nista dan dosa. Di antara isinya ada 4 perkara yang perlu kita uraikan lebih lanjut, ya, tapi udah diurain tadi, ini tinggal bacain doang. Yang pertama, jangan masuk rumah orang melainkan sesudah minta izin dan memberi salam. Yang rumahnya pagernya jauh, kasihlah inian apa? Bel. Jangan aku teriak-teriak. Itu sebenarnya orang bukan teriak-teriak, sebenarnya takut gak kedengeran. Ya. Terus yang B-nya, yang B, jangan masuk rumah orang kalau tidak ada laki-laki, melainkan setelah mendapat izin. Nah, di dalam cuma ada perempuan doang. Tuh, boleh dapat izin. Sudah dapat izin, boleh. Kita tutupin aja ya sana ya. Tuh, tutupinnya depan. Terus yang jimnya, ya bahasa Arab abajadun hawajun tuh. Alif apa kalau kata kita A B C D. Ya. A itu alif, B itu ba, C-nya itu jim. Ya, abajadun hawajun, terus itu urutannya. Yang C-nya atau yang jimnya kalau disuruh pulang, hendaklah pulang. Ya. Yang D-nya boleh masuk rumah-rumah yang tidak ditinggali orang, ya,
Selama di situ kalau memang ada barang kita. Tuh. Ya kalau memang kira-kira nggak ada orangnya, benar-benar memang terus barang kita jalan. Kalau memang nggak ada orangnya terus nempatin, ya jangan. Tetap. Ya, yang punya kadang-kadang suka kagak redo, suka kagak senang, jadi takutkan. Ya, marilah kita bicarakan satu persatu itu yang akan datang. Ya, terangan lagi itu panjang. Ya, dari sini sudah jelas ya. Al-Quran jangankan syariat-syariat ibadah, syariat-syariat muamalat yang dinamanya hablum minan nas aja udah diatur. Jadi harus sesuai dengan syariat. Baik yang vertikal kita ibadah kepada Allah maupun yang horizontal kita hablum minan nasnya. Selama kita masih bisa menjalankan syariat sedikit demi sedikit, jalankan. Tapi kalau memang udah kita maksimal melaksanakan tapi ya kemampuannya segitu, ya udah jangan dipaksakan. Karena semuanya itu butuh proses dan belajar. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama dan mudah-mudahan yang barusan itu memang udah kita lakuin, cuman kadang-kadang suka kelupaan, hanya mengingatkan. Mudah-mudahan apa kita pelajari bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman taqawna bi dunya wal akhirah. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Rabbana qul lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.